kalau membawa Quran lebih bagus Pak daripada tidak membawa apa-apa, supaya bisa menyimak apa yang saya baca dan saya terjemahkan. Kita sudah sampai pada halaman 55 dari Mushaf Al-Quran cetakan Arab. Kita akan membahas surah Ali Imran ayat 30 sampai 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Sebelum kita pelajari tafsirnya, kita pelajari ilmu qiraatnya. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 30, wallahu raufun, boleh dibaca pendek, wallahu raufun. Dua-duanya qiraah yang mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat 36, ini perubahannya cukup drastis, cukup banyak. Wallahu a'lamu bima wada'at, boleh dibaca bima wada'tu. Wada'tu dengan wada'at terjemahnya berbeda. Ayat 37, wa kaffalaha, boleh dibaca dengan tanpa tasydid, wa kaffalaha. Kemudian Zakaria boleh dibaca dengan panjang, Zakaria 6 harokat ya. Zakaria kalau dibaca panjang ditutup dengan hamzah. Taib, ini semuanya adalah qiraah-qiraah mutawatirah. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Ali Imran ayat 30. Yauma, pada hari, tajidu, mendapati. Siapa yang mendapati, kullu nafsin, setiap jiwa, apa yang dia dapati, ma'amilat, apa saja yang telah dia amalkan, yaitu yang diamalkan di dunia, min khairin, dari amalan yang baik, muhdaran, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wama, dan apa saja yang amilat, dia amalkan, min su'in, dari keburukan, juga dihadirkan. Tawaddu, dia sangat ingin apa? Lau anna, kalau bahwasanya bainaha, antara dirinya,
wa bainahu, dengan amalan tersebut, amadan, ada masa, ba'ida, yang jauh. Wa yuhadzirukumullahu, dan Allah pun mengancam kalian, nafsahu, dengan dirinya sendiri, yaitu dengan siksanya. Wallahu, dan Allah itu raufun, maha lembut, bil ibad, terhadap hamba-hambanya. Maksud ayat 30 ini adalah Allah mengancam atau mengingatkan kita tentang hari kiamat. Jadi kita harus waspada terhadap hari kiamat. Jangan sampai kita santai-santai di dunia, nanti tiba-tiba mati, kemudian masuk pada hari kiamat kaget gara-gara harus mempertanggungjawabkan semua amalnya. Maka dunia ini sebagai daru bala. Dunia adalah tempat ujian, diuji oleh Allah. Jadi bukan tempat untuk bersenang-senang. Tempat bersenang-senang itu di dalam surga. Kecuali orang-orang kafir. Orang-orang kafir tempat senang-senangnya di dunia. Mereka hidup tanpa aturan, terserah mereka. Kalau orang muslim hidup di dunia ini semuanya penuh aturan. Ini ora oleh, ini ora oleh, kudu ngene, kudu ngene. Contoh, okay? Harus sholat 5 waktu dalam sehari, tidak boleh meninggalkan. Kalau meninggalkan kafir, nah itu aturan. Sholatnya berjamaah di masjid, jangan sendiri-sendiri di rumah, aturan. Sampai masjid softnya dirapatkan, kaki nempel dengan kaki, jangan sakar PDW, jangan maju mundur tapi lurus, sehingga di sini di masjid ada garis soft ini supaya lurus. Ini semuanya aturan, okay? Kenapa diatur-atur gitu? Memang agama itu isinya aturan supaya manusia ini tertib. Kalau manusia dibiarkan hidup tanpa aturan, nggak tertib. Akhirnya nanti yang mau membunuh, yang marah sama orang lain membunuh. Karena dia punya kekayaan, maka dia berani membunuh. Nanti kalau dia mau ditangkap, dipenjarakan, tinggal nyogok atau menyuap kepada bagian penjara, bisa selesai, bisa beres masalah. Menyogok kepada hakim, beres masalah. Nah ini kalau tidak ada aturan, maka Islam ini memang isinya aturan-aturan supaya hidup kita itu jadi rapi. Nah maka Allah mengancam pada ayat ini, ingat, yauma, hari, maksudnya ingatlah hari di mana nanti setiap jiwa itu akan mendapati semua amalnya dihadirkan dalam lembaran amal, dihadirkan. Ini amalan kamu jelek, balasannya ini amalan kamu baik, balasannya ini. Jadi tafsir ayat ini sebagaimana pada ayat yang lain, saya bacakan dari surat Al-Kahfi ayat 49. Allah mengatakan, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Nanti orang-orang yang berbuat dosa mereka mengatakan, celaka kami, kenapa kitab ini tidak meninggalkan kecil maupun besar kecuali semuanya ditulis. Maksudnya kitab catatan amal. Jadi nanti di akhirat semua kita akan diberi catatan amal masing-masing. Nih catatan amal kamu, yang baik ditulis, yang jelek juga ditulis. Dia mengatakan, kenapa kitab ini tidak meninggalkan kecil maupun besar, semua kecuali semuanya ditulis. Semua yang diucapkan manusia ditulis oleh malaikat. Maka amal baik, amal buruk semuanya masuk. Wa wajadu ma amilu hadira, mereka mendapati semua yang mereka amalkan hadir dalam buku tersebut, kemudian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mengatakan di sini, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Sangat ingin jiwa itu seandainya antara dia dengan amalnya itu ada jarak yang jauh, alias dia tidak bertemu dengan amalnya sendiri. Dia ingin dipisahkan dari amalnya, padahal tidak mungkin. Karena amal manusia ini akan menyertai dia sampai ke akhirat. Kalau amalnya baik dikasih balasan baik, amalnya buruk dikasih balasan buruk. Karena itu Allah mengatakan, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah mengancam kita dengan dirinya sendiri, yaitu dengan siksanya. Artinya jangan sampai kita semau gue dalam beramal, nanti akan diturunkan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah Allah mengancam dan Allah menurunkan siksa, ini bukan berarti Allah kejam. Justru wallahu raufum bil ibad.
Allah itu lembut terhadap hamba. Allah kirim gempa, Allah kirim tsunami, Allah kirim siksa apapun, peringatan apapun, itu karena Allah lembut terhadap hambanya. Kalau hamba, yaitu manusia ini, dibiarkan berbuat maksiat terus tanpa peringatan, itu akan semakin dahsyat maksiatnya. Maka ada maksiat, kirim peringatan. Ada maksiat besar, kirim peringatan. Ini supaya ngambil pelajaran. Ini lembutnya Allah kayak gini. Coba manusia ini nggak dikirimi siksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak dikirimi COVID dan sebagainya, akan semau gue mereka. Kemudian Allah mengatakan, qul, katakanlah wahai Rasul, in kuntum, jika adalah kalian itu tuhibbunallaha, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti saya, ikuti Nabi. Niscaya apa? Niscaya yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni untuk kalian dzunubakum, dosa-dosa kalian. Wallahu, dan Allah itu ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Ayat ini menunjukkan wajibnya ittiba'. Apa itu ittiba'? Mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan wajibal ittiba' wa harumal ibtida'. Wajib dalam agama ini mengikuti ajaran Nabi, tidak boleh melakukan bid'ah. Bid'ah itu meninggalkan atau menyelisih ajaran Nabi. Hujan Pak. Nah, ini termasuk ajaran Nabi. Kalau hujan kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Hadhihi rahmatullah, mutirna bi fadlillah wa rahmatih. Apa hukumnya ittiba'? Hukumnya adalah wajib. Karena kalau ibadah ini kita tidak ittiba', tidak diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah. Misalnya, ada orang sholat subuh maunya tidak 2 rakaat, tapi 4 rakaat. Kenapa? Dia katakan, waktu subuh ini saya masih fresh, sholat 2 rakaat itu kurang banyak, saya pilihnya 4. Nanti zuhur dia pilih 2 rakaat. Kenapa? Dia bilang, saya sudah lelah bekerja, maka sholat zuhur yang 4 rakaat saya pindah ke sholat subuh. Ini ibadahnya nggak bakal diterima oleh Allah, dibuang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Hadis muttafaqun alaih. Barang siapa yang berbuat bid'ah, berbuat perkara baru dalam urusan agama kita ini, sesuatu yang bukan darinya, fahuwa raddun, maka amalnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditolak artinya tidak diterima, nggak ada pahalanya, bahkan malah berdosa. Jadi orang sholat duhur 2 rakaat, sholat subuh 4 rakaat, tidak diterima, bahkan berdosa. Tidak diterima kenapa? Tidak sesuai ajaran, tidak ittiba'. Berdosa kenapa? Karena melanggar aturan. Melanggar itu kan berarti maksiat. Nah, maka berdosa di situ. Kemudian dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa manfaat dari ittiba', mengikuti sunnah Nabi, ada 2. Manfaat pertama adalah yuhibbukumullah, kita akan dicintai oleh Allah. Manfaat kedua adalah yaghfir lakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini 2 perkara yang sangat besar ini, Pak. Manusia dicintai oleh Allah, sudah nggak perlu apa-apa lagi kalau dia sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita dicintai Allah, itu apapun yang kita minta itu dikasih oleh Allah. Kalau kita dicintai Allah, kita berlindung dari apapun, itu pasti dikasih perlindungan. Misalnya ada tawon yang sangat banyak, kita berlindung kepada Allah karena lagi sholat nih, ya Allah lindungi saya dari tawon ini. Nah, kalau kita sudah dicintai Allah, tawon-tawon yang sangat banyak, nggak ada satupun akan membahayakan kita, nggak akan. Itu kalau sudah dicintai Allah. Tapi apakah kita ini sudah dicintai oleh Allah atau belum nih? Nah, ini yang kita nggak ngerti. Tapi itu bukan urusan kita. Kita sudah dicintai oleh Allah atau belum, itu bukan urusan kita untuk mengetahui. Yang penting usaha supaya kita dicintai Allah. Nah, gimana caranya? Ini, fattabi'uni, ikuti Nabi supaya dicintai Allah. Salat berjamaah di masjid supaya dicintai Allah. Salat jamaah rapat, lurus supaya dicintai oleh Allah. Jangan dibikin 1 meter 1 meter. 1 meter 1 meter itu enggak ittiba, enggak ngikuti ajaran Nabi SAW.
Baik, selain mengikuti ajaran Nabi, apalagi yang menyebabkan kita bisa dicintai oleh Allah? Dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berkata, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai akhirnya saya mencintainya. Jadi ibadah-ibadah sunnah itu perlu dijaga. Salat sunnah sebelum isya, salat sunnah setelah isya, salat sunnah sebelum subuh, salat tahajud, salat duha, dijaga semua. Supaya apa? Semakin dekat sama Allah. Kalau udah dekat sama Allah, dicintai oleh Allah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku sudah mencintai hamba, maka telinganya saya jaga, matanya saya jaga, tangannya saya jaga, kakinya saya jaga. Wa in sa'alani u'tiyannah. Kalau dia minta pasti saya kasih. Wa in ista'adzani la'u'idzannah. Kalau dia berlindung pasti saya kasih perlindungan. Hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi penting sekali sebenarnya ibadah sunnah itu. Meskipun ibadah sunnah itu kalau ditinggalkan tidak berdosa, tetapi kita rugi. Kenapa? Ibadah sunnah itulah jalur yang menghantarkan kita supaya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul katakanlah, atii'ullaha, taatlah kepada Allah, war rasula, dan rasul itu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallau, kalau kalian itu berpaling, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak menyukai al-kafirin, orang-orang kafir." Ayat ini menunjukkan bahwa taat kepada Allah dan taat kepada Rasul hukumnya apa? Wajib. Dari mana taunya? Dari dua sisi. Pertama, di sini Allah mengatakan ati'u, taatlah, ini perintah. Para ulama mengatakan aslul amri lil wujub. Asal hukum suatu perintah dalam agama itu wajib. Berarti taat kepada Allah adalah wajib, taat kepada Rasul adalah wajib. Allah menyuruhkan kita sholat 5 waktu, berarti hukumnya wajib taat kepada Allah. Rasul menyuruhkan kita kalau sholat rapatkan, tempel kaki dengan kaki, luruskan, wajib taat kepada Nabi SAW. Kita itu kan sering mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku ridho Allah sebagai Tuhan, aku ridho Islam sebagai agama, sebagai aturan, aku ridho Nabi sebagai utusan Allah. Kalau memang ridho itu harus menerima dari Allah dan dari Rasul. Kalau kita tidak menerima apa yang datang dari Allah, itu berarti tidak ridho Allah sebagai Tuhan. Aku nggak mau Allah sebagai Tuhanku, ngatur-ngatur aku, sakarpe dewe Allah. Nah, itu sama dengan ngomong begitu. Kalau kita sudah terlanjur ngomong aku ridho Allah sebagai Tuhan, berarti kita seolah-olah mengatakan saya siap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho Nabi sebagai Rasul, itu seolah-olah kita mengatakan saya siap taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sisi yang kedua, bahwasanya taat kepada Allah dan Rasul wajib, yaitu Allah mengatakan di sini, kalau kalian berpaling, yaitu tidak mau taat kepada Allah dan Rasul, Allah tidak suka kepada orang kafir, alias orang yang maksiat kepada Allah dan Rasul itu disebut apa? Kafir. Penyebutan kafir terhadap orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul ini menunjukkan bahwa perbuatan itu perbuatan dosa sehingga disebut kafir. Meskipun kafir yang dimaksud di sini bukan kafir seperti Yahudi Nasrani, bukan. Kalau kafir Yahudi Nasrani itu kafir yang kekal dalam neraka. Kafir yang dimaksud di sini tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul, itu maksudnya dosa besar itu. Disuruh kalau ada maling, malingnya sudah mencapai nisab, potong tangan. Nisab itu berapa? Nisab itu adalah seperempat dinar. 1 dinar itu sekarang sekitar 4 juta. Seperempatnya berarti berapa? 1 juta. Kalau ada orang mencuri, barang yang dicuri nilainya 1 juta, itu wajib dia dipotong tangan. Lah sekarang malah nggak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasul. Maling tidak dipotong tangannya, dibiarkan, malah dimasukkan penjara. Itu namanya kafirin, orang-orang kafir kayak gitu itu.
Tapi jangan kemudian setiap kita nemu maling kita ambil golok loh Pak. Ada maling, ambil golok, potong tangan, menerapkan taat Rasul, taat Allah. Enggak begitu, itu salah. Yang boleh motong tangan itu pemerintah, bukan semua orang. Jadi ustadz itu enggak boleh mengetahui ada orang maling kemudian ditanya, udah capek nisab? Udah, potong tangan. Enggak boleh. Santrinya maling, sudah mencapai nisab, santrinya dipotong tangan oleh ustadznya. Enggak boleh. Potong tangan itu termasuk ahkam sultaniyah, hukum-hukum yang ditegakkan oleh sultan, oleh penguasa. Jadi yang dosa ya penguasa. Adapun kita tidak berdosa, kita tidak termasuk yang boleh melakukan. Tapi kita dosa kalau kita ridho terhadap perbuatan tersebut. Ada orang maling mestinya potong tangan di penjara. Kita ridho, wah saya cocok, saya cocok kalau di penjara. Kalau dipotong saya nggak cocok. Nah, baru kita dosa di situ. Karena kita meridhoi perbuatan maksiat, tidak taat kepada Allah dan Rasul. Jadi tolong diperhatikan ini. Orang-orang kafir itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para pejabat negara mestinya belajar Quran yang sungguh-sungguh supaya mereka itu takut untuk tidak menerapkan ajaran Islam. Tapi sayangnya mereka nggak paham Quran sehingga mereka nggak takut sama sekali melanggar ajaran-ajaran Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa taat kepada Allah sama dengan taat kepada Rasul, sama-sama wajib. Kenapa? Karena kalau kita taat kepada Rasul itu sama saja taat kepada Allah, karena Rasul itu hanya menyampaikan apa yang datang dari Allah. Sebagaimana ayat yang sering kita hafalkan, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak pernah ngomong dari hawa nafsu, ngomongnya Nabi itu berdasarkan wahyu. Jadi sumbernya dari Allah. Maka kalau Nabi ngomong kita taati, itu sama dengan taat kepada sumbernya yang asal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam hadis yang sahih Nabi menjelaskan seperti ini ya. Beliau mengatakan, man ata'ani faqad ata'allah. Barang siapa yang taat kepada saya berarti dia taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Siapa yang durhaka kepada saya, tidak taat, maka sungguh durhaka kepada Allah. Hadis muttafaqun alaih. Maka Quran sama sunnah ini nggak boleh dipisah-pisahkan. Ada kelompok namanya ingkarus sunnah, mengingkari sunnah. Maunya pakai Quran tok, sunnah dibuang, nggak mau. Nah ini sesat ini. Kita tidak akan selamat dari kesesatan kecuali pegang Quran sama pegang sunnah. Sama-sama dipegangi. Kalau hanya pegang satu, Quran tok, sunnahnya dibuang, atau maunya hadis tok, sunnah tok, Quran dibuang, pasti akan sesat, dijamin sesat. Yang menjamin adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua kita diselamatkan dari kesesatan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah istafa, telah memilih Adam, Nabi Adam, wa Nuhan, dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim, dan keluarga Nabi Ibrahim, wa ala Imran, dan keluarga Imran, alal alamin, atas seluruh alam. Artinya orang-orang yang disebutkan ini adalah orang-orang pilihan Allah. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Imran. Kalau Imran ini bukan Nabi ya. Imran ini adalah kakeknya seorang Nabi, sebagaimana nanti akan kita bahas. Nah ini orang-orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam dipilih sebagai Nabi, Nabi Nuh dipilih sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Ibrahim dipilih sebagai Nabi dan Rasul dan Khalil, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Imran dipilih oleh Allah sebagai orang yang soleh, melahirkan orang-orang yang soleh, melahirkan seorang keturunan seorang Nabi, sebagaimana nanti akan kita bahas. Allah mengatakan dzurriyyatan, keturunan, ba'duha, yang sebagiannya itu mim ba'din, dari sebagian yang lain. Wallahu, dan Allah itu sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Artinya orang-orang yang disebutkan tadi itu adalah keturunan-keturunan dari sebelumnya. Nabi Adam bapaknya Nabi Nuh, Nabi Nuh bapaknya Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim punya keturunan-keturunan, itu nanti muncul Imran ini. Terus muncul Nabi Muhammad SAW. Karena memang manusia ini sebenarnya sumbernya satu bapak satu ibu, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Sehingga kula kalih panjenengan ini sebenarnya kerabat ya.
saya saudara panjenengan. Kenapa? Bapak kita satu Nabi Adam, ibu kita satu Hawa. Tetapi secara nasab dekat berbeda. Bapak kita berbeda, ibu kita berbeda, sehingga antara satu sama lain ini hukum-hukum Islamnya dibedakan, tidak sama seperti satu keluarga. Kalau satu keluarga kan boleh melihat auratnya, boleh bersentuhan, bersalaman dan sebagainya. Tapi karena kita kerabat jauh ya, bapaknya bapak jauh, bapak Adam, maka ini hukum-hukumnya berbeda. Kemudian Allah mengatakan, ingatlah ketika qalat berkata imra'atu Imran, istrinya Pak Imran. Berkata apa? Rabbi wahai Rabbku, ini sesungguhnya aku menazarkan laka untuk engkau ma fi batni, apa yang ada dalam perutku, maksudnya janin, bukan tai. Ini ngomongnya pas hamil. Dinazarkan untuk apa? Untuk muharraron, sebagai orang yang dibebaskan dari kesibukan dunia untuk ibadah, khusus ibadah. Fataqabbal minni, maka terimalah dari saya nazar ini. Innaka, sesungguhnya engkau, engkau itu as-sami, maha mendengar, al-alim, maha mengetahui. Maksud ayat ini adalah bahwa istrinya Imran ketika dia hamil, dia pengen untuk punya jasa terhadap agama. Maka dia mengatakan, ya Allah, bayi yang ada dalam perut saya ini saya nazarkan, nanti kalau dia lahir, dia dibebaskan dari seluruh aktivitas dunia. Tidak disuruh apapun juga oleh orang tuanya, tetapi disuruh fokus untuk ibadah dan disuruh fokus untuk khidmat terhadap Baitul Maqdis. Karena itu bayi ini kalau lahir tidak akan disuruh aktivitas dunia apapun oleh orang tuanya. Tidak disuruh nyapu, tidak disuruh cuci piring, tidak disuruh apapun. Kenapa? Fokus untuk ibadah. Sudah dinazarkan seperti itu. Nah, tentu saja yang cocok untuk dinazarkan fokus ibadah ini adalah orang yang mestinya bayinya adalah bayi laki-laki. Dia menyangka bahwa bayi yang dikandungnya adalah laki-laki, sehingga dia menazarkan seperti itu. Tapi ternyata kisah berikutnya menunjukkan bahwa bayi yang terkandung adalah bayi perempuan. Dan dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa nazar itu dalam agama diperbolehkan. Tapi nazar itu memang ada dua macam. Ada nazar yang mubah, boleh. Ada nazar yang makruh, boleh tetapi tidak disukai oleh Islam. Nazar yang makruh adalah nazar yang dikait-kaitkan. Misalnya seseorang mengatakan, kalau saya sembuh, saya bernazar akan sedekah 10 juta. Ini nazar makruh. Kenapa makruh? Ini menunjukkan dia pelit. Dia maunya sedekah 10 juta, kalau dikasih apa? Sembuh. Kalau nggak dikasih sembuh, dia nggak mau infak 10 juta. 10 juta ini dipegang. Nazar yang tidak dikait-kaitkan, ini nazar yang mubah, boleh. Seperti yang dilakukan oleh ibunya Maryam ini, yaitu istrinya Imran ini. Dia mengatakan, saya nazarkan bayi saya untuk khusus ibadah, fokus ibadah. Nggak dikaitkan apa-apa. Dia pengen punya jasa saja. Saya pengen anak saya ini ada jasa untuk Islam, sehingga dia punya jasa untuk Islam, pahalanya mengalir kepada saya. Ini mirip dengan seorang ibu yang menazarkan, misalnya saya nazarkan anak saya ini untuk menjadi seorang hafidz Quran. Nah, begitu lahir langsung dididik hafalan Quran sejak hari pertama kelahiran. Misalnya begitu. Tidak ada dikaitkan apa-apa. Tidak dikaitkan misalnya kalau saya tidak sesar maka saya nazar begini-begini. Nggak ada kaitan gitu. Pokoknya dia nazar untuk melakukan satu kebaikan. Ini yang mubah kayak gini. Tapi nazar itu kalau sudah terlanjur diucapkan, wajib hukumnya untuk apa? Dilaksanakan. Karena kalau tidak dilaksanakan berarti kita melanggar satu ajaran agama. Kemudian Allah mengatakan, falamma, maka tatkala wada'atha, dia telah melahirkan bayi tersebut. Qalat, dia mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, inni, sesungguhnya aku ini, wada'tuha, aku telah melahirkannya, untha, bayi wanita. Ya, jadi dia kira bayinya laki-laki. Wallahu, dan Allah itu a'lamu, lebih mengetahui, bima wada'at, dengan apa yang dia lahirkan. Boleh juga dibaca wallahu a'lamu bima wada'tu, dan Allah itu lebih tahu terhadap apa yang saya lahirkan.
Walaysa dzakaru, dan tidaklah laki-laki itu kal unsa, seperti wanita. Wa inni, dan sesungguhnya samaituha, aku telah memberi nama kepadanya Maryam. Wa inni, dan sesungguhnya aku uidzuha, aku memperlindungkan dia, bika, kepada engkau, wa dzurriyyataha, juga keturunan-keturunannya Maryam diperlindungkan dari apa? Minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Jadi maksudnya setelah bayinya lahir, dia agak kaget. Sudah saya nadarkan untuk fokus ibadah, ternyata kok perempuan. Perempuan itu tidak sekuat laki-laki. Laki-laki kuatnya Masya Allah. Nah, ini perempuan tidak sekuat laki-laki. Tapi karena sudah dinadarkan, nadar wajib untuk ditunaikan, dia melanjutkan nadarnya. Dan di sini dia mengatakan, wallahu a'lamu bima wada'tu. Allah itu sebenarnya lebih tahu apa yang saya lahirkan. Jadi saya nggak lapor kepada Allah, Allah sudah tahu. Tapi ini maksudnya untuk melanjutkan doanya kepada Allah. Ya Allah, dulu saya berdoa nazar, ternyata ini perempuan. Ya, terimalah ya Allah. Tapi saya minta engkau lindungi saya dan juga keturunannya, engkau lindungi dia, ya, bayi ini dan juga keturunan dia dari setan yang terkutuk. Dari ayat ini kita ambil 3 pelajaran. Pelajaran pertama, walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki tidak seperti perempuan. Maka ini dalil menolak mereka-mereka yang mengajak untuk mensetarakan laki-laki sama perempuan. Mereka yang mengatakan sekarang ini warisan laki-laki perempuan selayaknya disamakan. Kenapa? Dulu banyak perempuan bodoh, laki-laki banyak yang pinter. Sekarang malah sebaliknya, banyak perempuan pinter. Ini hukum Islam nggak boleh diubah. Allah sudah menetapkan anakmu laki-laki jatahnya 2 kali lipat dari anakmu perempuan. Ini tidak boleh diubah total, sama sekali nggak boleh. Meskipun anak perempuan kita seorang doktor yang terkenal, setiap ceramah dia viral. Sementara anak kita yang laki-laki, wong bodoh longa-longo, kelas SD ra lulus. Meskipun begitu, tetap saja nanti ketika warisan dibagi, ini orang yang kurang ini dia dapat jatah 2 kali lipat dari perempuan yang doktor tadi. Kenapa? Syariat Islam. Allah sudah menetapkan laki-laki nggak sama dengan perempuan. Mau disamakan gimana? Perempuan itu punya aktivitas-aktivitas yang tidak dilakukan oleh laki-laki. Perempuan mengandung, perempuan menyusui, perempuan melahirkan, perempuan haid, perempuan nifas. Ini semua nggak ada di laki-laki. Nah, kalau mau disamakan gimana? Barangnya sudah berbeda, mau disamakan. Itu sama dengan panjenengan mau menyamakan antara kue tar dengan teletong sapi. Sama-sama munjung, gitu. Kue tar nggih empuk, teletong sapi nggih empuk. Nah, ini kalau disamakan, sama-sama dihidangkan di jamuan makan, ini berarti sesuatu yang menyelisih akal sehat kayak begini. Sama juga menyamakan laki-laki dengan perempuan itu menyelisih akal sehat. Pelajaran kedua, dalam ayat ini disebutkan aku memberikan nama kepadanya Maryam. Setelah melahirkan dia kasih nama Maryam, menunjukkan bolehnya memberi nama kepada bayi yang lahir pada hari pertama kelahiran. Memang sunnahnya kita nunggu sampai hari keberapa? Hari ke-7. Hari ke-7 dikasih nama, hari ke-7 diakikohi, hari ke-7 rambutnya bayi digundul. Setelah itu ditimbang, sedekah perak atau emas seberat timbangan rambut tadi. Kemudian membagi-bagi walimah akikohnya. Nah, itu semuanya disunahkan hari ke-7, tapi tidak wajib hari ke-7. Seandainya ada orang tidak punya duit hari ke-7, baru turun gajinya pada hari ke-14, nggak apa-apa, akikoh pada hari ke-14. Belum turun gajinya kecuali hari ke-21, nggak apa-apa, akikoh hari ke-21. Dan seterusnya kelipatan-kelipatan 7 berikutnya nggak ada masalah. Memberi nama bayi pada hari pertama kelahiran pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wulidaliyal lailata ghulamun." Malam tadi, kata Nabi, saya diberi seorang anak laki-laki oleh Allah. Artinya bayinya lahir. Fasammaituhu bismi Abi Ibrahim. Maka sekarang ini saya kasih nama dengan nama bapak saya, yaitu Ibrahim.
Ibrahim itu bapaknya Nabi Ibrahim, tapi bapak atas sana. Jadi lahirnya tadi malam, subuhnya atau paginya Nabi kasih nama, menunjukkan boleh, tidak ada masalah. Meskipun sunnahnya tadi nunggu hari ke-7. Tapi zaman sekarang saya lihat rata-rata orang itu kasih nama sebelum hari ke-7, Pak. Kenapa? Dia pesan akikoh dari pembuat akikoh. Pesan, hari keberapa nanti, Pak? Oh, nanti hari Jumat. Nah, biasanya yang buat akikoh itu tanya, namanya siapa, Pak? Mau saya tulis, mau saya ketik. Padahal nulisnya itu bukan hari ke-7-nya. Dia menyiapkan kan sebelum hari itu kan, karena harus dicetak, harus dibuat undangannya. Maka dikasih namanya hari ke-5. Ya, nggak apa-apa lah, sah. Kalau saya biasanya pesan akikoh tersebut, saya tidak bilang namanya siapa. Udah, namanya gampang, nanti saya sendiri yang ngurusi nama. Jadi nama nggak saya berikan kepada dia. Nanti saya sendiri yang nyetak namanya, kemudian saya fotokopi, kemudian baru dimasukkan pada kardus-kardus kotak akikoh itu, supaya betul-betul penamaannya hari yang ke-7. Tapi seandainya sebelum hari ke-7 nggak ada masalah. Pelajaran ketiga, dalam ayat ini ibunya Maryam mengatakan, saya memperlindungkan engkau kepada engkau, dia dan keturunannya dari setan. Nah, ini ada kaitannya dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah mengatakan, ma min mauludin yulad illa nakhasahu syaitan. Tidak ada seorang pun bayi lahir kecuali ditusuk oleh setan. Fayastahillu sakhiran. Maka si bayi ini pasti nangis gara-gara ditusuk sama setan. Illa ibnu Maryam wa ummuh, kecuali Nabi Isa dan ibunya yaitu Maryam. Ketika lahir tidak ada tusukan setan sehingga dia tidak nangis. Setannya datang sebenarnya, dia pengen nusuk tetapi dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak menyentuh kepada Maryam dan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi nangisnya bayi berdasarkan hadis yang sahih ini adalah gara-gara apa? Gara-gara ditusuk setan. Tapi orang zaman sekarang malah susah, Pak, kalau bayinya nggak nangis. Oh, tapu ini, plek, gendang nangis. Nah, sebenarnya kalau berdasarkan hadis itu tadi nggak perlu begitu. Tapi nggak apa-apa lah, ditaplek itu karena mereka biasanya mengatakan ini nangis tanda bahwasanya dia sehat. Kalau nggak nangis malah nggak sehat. Tapi berdasarkan hadis nangisnya itu karena dicolek atau ditusuk setan. Kemudian Allah mengatakan fataqabbalaha, maka menerimanya rabbuha, Rabbnya, biqabulin hasan, dengan penerimaan yang baik. Jadi nadarnya tadi diterima oleh Allah. Wa ambataha, dan Allah menumbuhkan Maryam nabatan hasana, dengan penumbuhan yang baik. Maksudnya Maryam ini diberi rizki oleh Allah, rizki-rizki yang baik, yang halal, sehingga tumbuhnya itu dengan tumbuh yang baik. Artinya manusia ini kalau dia makannya makan haram, maka dagingnya ini daging tumbuhnya tidak baik. Dan ini ada akibatnya, Pak. Kalau orang itu tumbuhnya baik, makannya halal, nanti dia akan mudah untuk ibadah. Dia nanti akan jauh dari kemaksiatan. Tapi kalau makannya itu tidak haram, babi dimplok, nopo-nopo dimplok, maka ini tumbuh dagingnya ini sesuatu yang buruk. Ini nanti menyebabkan untuk ibadah susah, untuk maksiat dermimil ngikuti terus. Karena itu kita harus berhati-hati terhadap makanan. Yang masuk pada perut kita juga masuk pada perut anak kita. Jangan kasih makan anak harta haram. Kerja di tempat yang haram, riba misalnya, dikasih gaji haram. Itu akibatnya kepada anak-anak panjenengan, bahaya. Kasihan mereka. Panjenengan enak-enak aja, dapat gaji besar. Padahal haram tadi, tapi yang kasihan anak-anak. Anak-anak nanti jadi ahli maksiat, suka minum minuman keras dan sebagainya misalnya, suka judi dan sebagainya, itu gara-gara penumbuhan yang jelek. Nah, itu maksud dari ditumbuhkan yang baik, yaitu dikasih makan yang baik, yang halal. Juga diberi pengawas atau pengurus yang baik. Maka Allah mengatakan wa kaffalaha, dan Allah memberikan kafil kepada Maryam Zakaria, yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dijadikan sebagai kafil. Kafil itu pengurus. Nah, kalau Nabi yang mengurusi seorang bayi, tahu sendiri hasilnya pasti baik. Kullama, setiap kali dakhala 'alaiha, masuk kepada Maryam Zakaria, Nabi Zakaria, al-mihraba, ke dalam mihrab, yaitu tempat ibadah, wajada indaha, Nabi Zakaria mendapati pada Maryam rizqa, ada rizki.
Rizkinya ini rizki yang aneh. Anehnya gimana? Yang diberikan kepada Maryam oleh Allah dari langit adalah buah-buahan musim panas diberikan pada musim dingin, dan buah-buahan musim dingin diberikan pada musim panas. Jadi misalnya tidak ada anggur, tiba-tiba yang dihidangkan oleh Allah dari langit kepada Maryam ini adalah anggur. Nah makanya Nabi Zakaria bertanya, Nabi Zakaria bertanya, ya Maryam, hei Maryam, anna, dari mana laki hada, untuk kamu rizki ini? Qalat, Maryam mengatakan, huwa min indillah, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, datang dari Allah maksudnya gimana? Ada dua tafsiran. Tafsiran pertama mengatakan datang dari Allah maksudnya dari langit. Karena Allah di atas langit. Datang dari Allah berarti diturunkan oleh Allah dari langit. Maka ini menunjukkan bahwa rizki itu bisa langsung datang dari langit. Rizki itu tidak harus dari bumi. Kalau memang kondisi normal ya rizki dari bumi. Kita masak nasi dari mana? Dari padi. Padi dari mana? Nah, muncul dari tanah. Itu yang normal. Tapi kalau Allah pengen nggak normal bisa aja. Kan Allah itu menghendaki apapun kan bisa. Nabi Ibrahim dibakar 1 pekan lamanya, keluar tidak gosong sama sekali. Kan terserah Allah. Nah, maka ini tafsiran yang pertama lebih bagus. Tafsiran yang kedua mengatakan maksudnya ada seorang yang soleh yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah oleh Allah untuk setiap kali itu menyiapkan makanan kepada Maryam. Jadi ada orang soleh tiba-tiba dikasih hidayah oleh Allah sehingga dia mengatakan udah untuk Maryam ini rizkinya saya tanggung, saya yang ngirim setiap hari. Tapi tafsir ini kurang bagus. Kenapa? Tadi rizki yang diberikan adalah rizki yang tidak pada musimnya. Kalau memang itu yang membawa manusia, dia dapat dari mana? Oh itu tidak musimnya. Nggak ada musim anggur, tiba-tiba turun anggur, ini pasti datang dari langit. Maka Maryam mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, yarzuqu may yasha, memberikan rizki kepada siapapun bighairi hisabin, tanpa hitungan. Karena itu pelajaran yang dapat kita ambil, kalau kita punya masalah dalam rizki, hendaklah kita kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mikir kepada manusia. Punya utang, sudah jatuh, tiba pelunasan tapi belum punya duit. Jangan mikir manusia, mikir langsung ke langit aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru mikir kepada manusia itu setelah kepada Allah. Doa kepada Allah selesai, nah baru mikir pinjaman kepada orang lain yang bisa membantu saya. Baru begitu. Seringkali kita itu mikirnya kebalik, langsung mikir manusia sebelum mikir Allah. Misalnya nih, di tengah jalan motor kita bocor, yang dipikir apa? Tambal ban, gitu. Mestinya mikir langsung kepada Allah. Ngomong dulu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Sudah selesai kepada Allah baru mikir tambal ban. Nah, doa kepada Allah, ya Allah gampangkan untuk saya cari tukang tambal ban. Lanjutkan perjalanan. Insya Allah dimudahkan oleh Allah. Gampang dapat tukang tambal ban. Nah, itu keseharian kita sering salah. Seringkali lebih ingat kepada makhluk daripada kepada Allah. Kita perlu mengambil pelajaran dari ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.